sahabat sehat RSA UGM, kembali lagi bersama saya Dr. Putri di TikTok RSA UGM. Trending informasi terkini. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sudah hits ya dok, sudah cukup dikenal oleh sahabat sehat RSA di rumah, yaitu Dr. Agit. Dr. Agit ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam di RSA, subspesialis penyakit darah dan kanker ya dok, hematologi, onkologi. Ya. Monggo dokter mungkin bisa disapa dulu dok, sahabat sehat kita yang di rumah dok. Halo sahabat sehat di rumah. Saya Dr. Agit dari bagian hematologi onkologi ya, atau bahasa Jawanya itu bagian kanker dan penyakit darah. Oke, sehat ya dokter. Alhamdulillah. Jadi Dr. Agit di RSA ini bergabung sudah berapa lama ya dok? Sejak 2015. 2015, jadi ya. Sekitar 9 tahun ya dok 9 ya? 9 tahun. Jadi gini dok, akhir-akhir minggu ini kan kita dikejutkan oleh seorang komika yang cukup terkenal ya dok di Indonesia. Jadi beliau itu meninggal dunia katanya karena penyakit langka. Meninggal dunia 6 bulan sejak didiagnosis seperti itu dok. Nah penyakit langkanya itu diketahui sebagai anemia aplastik dokter namanya. Nah karena ini cukup booming dok, jadi mungkin sahabat RSA yang di rumah ini ingin tahu dok sedikit banyak lah dok tentang anemia aplastik itu dok. Dari apa itu anemia aplastik, penyebabnya bagaimana, gejalanya dok, pencegahannya atau pengobatannya juga dok. Nah mungkin kita bahas satu-satu ya dok ya. Yang dari pertama ya dok, mungkin untuk sekarang pengertian dari anemia aplastik dulu itu ya dok. Anemia aplastik itu apa sih dok sebenarnya dok? Baik, kalau kita lihat komponen darah itu secara umum yang paling penting ada 3 ya, yang terkait pada kasus ini, yaitu sel darah merah atau diwakili oleh Hb, hemoglobin, kemudian sel darah putih, kemudian trombosit. Nah, ketika kekurangan sel darah merah atau Hb-nya turun, itu yang kemudian disebut sebagai anemia. Jadi anemia secara umum kalau Hb-nya turun gitu ya. Nah, tetapi anemia aplastik ini beda sebenarnya. Dia sebenarnya tidak terlalu tepat kita sebut sebagai anemia saja, karena yang turun sebenarnya adalah semua komponennya, baik Hb-nya, baik leukositnya atau sel darah putih, baik trombositnya, itu semuanya turun. Dan itu diakibatkan oleh kegagalan sumsum tulangnya, atau kita sebut pabriknya yang untuk menghasilkan darahnya, di situ dia gagal untuk menghasilkan komponen darahnya. Berarti memang dari pabriknya ya dok ya? Sehingga komponen darahnya itu turun semua ya dok ya? Cuma hanya satu ya dok ya? Ya betul. Itu penyebabnya apa ya dok? Baik, kalau bicara penyebabnya tidak hanya satu faktor ya, ada banyak faktor. Ya, contoh kalau satu faktor itu misalnya demam berdarah ya, penyebabnya nyamuk demam berdarah yang kemudian menularkan virus. Pencegahannya berarti jangan sampai kena nyamuknya gitu ya. Nah, tapi kalau ini banyak faktor. Memang sebagian besar salah satu kasusnya adalah faktor imunitas atau autoimun ya, penyakit-penyakit gangguan imun. Tapi juga bisa faktor pemicunya dari infeksi virus, kemudian dari faktor-faktor imun dan faktor-faktor lainnya. Itu sampai faktor-faktor yang tidak diketahui penyebabnya pun juga bisa. Menarik nih dok, kalau misalkan infeksi atau virus itu ada spesifik nggak sih dok? Saya pernah baca kayak virus hepatitis itu lebih spesifik, virus dengue seperti itu dok. Ya, di literatur salah satunya virus hepatitis dan HIV juga bisa. Spesifiknya dok itu. Ya. Tapi itu porsinya lebih kecil daripada porsi yang disebabkan oleh gangguan imun. Gangguan imun. Radiasi berarti juga ya dok ya? Ya, faktor-faktor termasuk penyebab dari obat-obatan juga bisa beberapa obat tertentu gitu ya. Oke dok. Lalu ini dok, mungkin dari faktor resiko dari anemia aplastik itu apa ya dok ya? Ya, saya kira itu tadi, karena faktor resiko mirip-mirip dengan penyebabnya, tidak ada satu faktor, sehingga kita tidak bisa juga istilahnya dengan faktor resiko ini kemudian kita cegah. Itu untuk kasus-kasus ini cukup sulit juga, karena kasusnya juga jarang, sehingga terkait faktor resiko yang nanti berhubungan dengan pencegahan, artinya nanti ya gaya hidup sehat secara umum saja. Untuk prevalensi perempuan dan laki-laki sama ya dok? Ya, untuk kasus ini memang cukup jarang ya, cukup jarang, sehingga untuk kasus-kasusnya memang secara umum ya
di Indonesia cukup jarang ditemukan juga ya untuk. Jadi kita juga kasus-kasus tidak bisa ya dok ya menginikan berapa yang laki-laki lebih sering atau perempuan lebih sering karena langka ya dok. Ya untuk datanya untuk di Indonesia karena kasusnya sedikit kita belum bisa benar-benar ya, bisa apakah laki-laki atau perempuan yang lebih rentan kalau untuk di kasus di Indonesia. Untuk gejalanya itu apa saja sih dok sebenarnya dok anemia plastik apa sama dengan gejala anemia pada umumnya ya dok ya? Ya. Untuk anemia plastik karena yang diserang atau yang menurun ada 3 komponen itu, maka gejalanya mengikuti 3 komponen itu. Contoh hemoglobin, kalau hemoglobinnya rendah, hemoglobin kan fungsinya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh ya. Sehingga kalau hemoglobinnya rendah, otomatis gejalanya lemah, letih, lesu gitu ya. Kemudian sel darah putihnya, kalau sel darah putihnya rendah, sel darah putih itu mempresentasikan kekebalan tubuh terhadap infeksi ya. Artinya seseorang menjadi rentan terhadap infeksi, mungkin sering batuk, sering pilek, sering ada infeksi saluran kemih, mudah sakit kayak gitu. Kemudian komponen yang ketiga trombosit. Trombosit itu berperan di dalam faktor pembekuan darah, sehingga kalau trombositnya turun maka seseorang menjadi lebih mudah berdarah. Contohnya mimisen, gusi berdarah, mensnya jadi lebih banyak dan panjang dari biasanya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala seperti itu langsung kita bawa ke dokter ya dok ya, untuk kita periksakan ya dok ya. Lebih baik ya. Mungkin itu aja ya dok ya yang gejala-gejala yang secara garis besar dok yang mesti kita ketahui. Untuk pencegahannya ada yang spesifik nggak ya dok? Untuk pencegahannya nggak ada spesifik ya. Kalau mencegah bagaimana bisa terkena anemia plastik sebenarnya nggak ada yang spesifik ya. Tapi secara umum ya kita menjalani gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat. Olahraga, makan minum dengan baik, banyak buah sayur, ya, jangan stres gitu, secara umum. Cuman memang mungkin yang paling banyak itu faktor autoimun ya dok ya, sepertinya ya dok ya. Iya, kalau penyebabnya memang lebih banyak di autoimun ya, atau gangguan imunitas. Tapi itu juga nanti perlu pengecekan lebih lanjut lagi ya. Oke, ya mungkin itu ya yang untuk garis besar dari anemia aplastik ini. Jadi nanti kalau misalkan sahabat RSA di rumah itu mengetahui ada gejala-gejala yang dirasakan seperti mudah lelah ya dok, mudah lelah, sering sakit, sering terkena infeksi, diare, atau sering perdarahan ya dok ya, termasuk pada wanita menstruasinya panjang, itu mungkin nanti kita akan langsung periksakan ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya. Untuk di RSA sendiri itu hari apa ya dok adanya dok? Tiap hari kita membuka layanan khusus untuk kanker dan gangguan penyakit darah. Itu di jam berapa ya dok? Poli ada ya yang dok? Via poli ya? Poli, ada poli pagi dan ada yang poli sore. Oke, berarti cukup gampang untuk datang ya dok ya? Tidak terpaku dengan jam waktu tertentu ya dok? Ya, tapi nanti tetap lihat jadwal di sini ya, mungkin ada beberapa yang kosong, tapi hampir semua waktu antara Senin sampai Jumat ada dokternya. Hari Senin sampai Jumat ada. Oke, itu aja dok mungkin dok untuk hari ini ya dok. Terima kasih banyak ya dokter Agit atas masukannya. Mungkin nanti sahabat RSA di rumah juga supaya lebih aware ya dok ya, untuk menjalani hidupnya secara sehat ya dok ya. Oke, kita ketemu lagi di TikTok RSA UGM di pertemuan selanjutnya. Salam sehat!